Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 10B MAN 2 Kota Madiun dengan anggota Saya Faris Abdul Rahman, absen 19. saya Adinda Syadina Nafiulaini, absen 2. Saya Naswa Aura Gistiani, absen 25. Saya Habib Al-Farizi, absen 20. Kami akan mempresentasikan tugas fisika di bawah bimbingan Bapak Arifian Dimas, SPD, MPD dengan materi masalah energi dan dampak lingkungannya. Jadi, kita pindah-pindah kalau kalian mau tahu ya. Pernah nggak sih teman-teman berpikir, kenapa motor bisa berjalan? Kenapa kipas bisa bergerak? Dan kenapa HP bisa menyala? Itu semua karena kita menggunakan yang namanya energi. Jadi, energi itu adalah segala sesuatu yang memiliki kekuatan untuk melakukan usaha. Jadi, barang-barang bisa bergerak, bekerja, bahkan berubah. Ya, berarti bagus dong. Dengan adanya energi dan sumbernya, aktivitas kita lebih mudah dan efisiensi waktu. Betul sekali, tapi sayangnya saat ini energi yang paling dominan kita gunakan adalah energi berbahan bahan bakar fosil, yang mana mereka adalah energi yang tidak terbarukan atau non-renewable energy. Non-renewable itu apa lagi sih? Sini aku bantu jelasin. Energi itu ada dua. Yang pertama, energi terbarukan, renewable. Contohnya seperti air, udara, dan sinar matahari. Dan yang kedua, energi tidak terbarukan, non-renewable. Contohnya seperti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu kalau sudah habis, ya habis. Dan kalau bisa, itu menunggu jutaan tahun lagi loh. Di zaman sekarang, bahan bakar fosil sudah terlalu over untuk digunakan. Jadi dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Jadi setelah minyak bumi habis, tidak bisa naik motor lagi dong. Bukan sepenuhnya tidak bisa ya teman-teman. Kini, walaupun tak ada lagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, kini sedang dikembangkan kendaraan energi yang menggunakan listrik. Dan ada saat juga booming kendaraan yang menggunakan panel surya. Keren kan? Wah, keren sekali. Tapi apa sih dampaknya ke lingkungan kita? Kenapa sampai bisa ganggu lingkungan? Betul tuh, apa hubungannya? Emangnya gajah-gajah bakalan peduli kalau energi kita habis? Bentar, satu-satu. Tenang kawanku, sini aku bantu jelasin. Jadi, kalau semakin banyak kegiatan pertambangan, pengeboran, dan pengolahan minyak bumi, pasti semakin banyak juga sumber daya alam yang dipakaikan. Belum lagi limbah dari kegiatan tersebut. Limbah-limbah tersebut menghasilkan tumpukan sampah atau bisa dinamakan landfilling. Contoh realnya adalah kasus kebocoran pipa minyak Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java pada 12 Juli 2019 di sekitar perairan Karawang. Jadi pada saat itu ditemukan gelembung gas pada tanggal 12 Juli 2019, lalu selanjutnya pada 16 Juli 2019 ditemukan cairan minyak di tempat yang sama. Bahaya banget dong. Tumpahan itu pasti mencemari lingkungan sekitarnya. Selain itu, mungkin juga mengenai lingkungan warga, bahkan hutan mangrove. Makanya para nelayan kesulitan sekali mendapatkan ikan. Betul, oleh karena itu pihak offshore melakukan penanggulangan dengan pemasangan statik dan movable oil pump serta menyedot minyak-minyak yang berceceran dengan skimmer dan slurry pump. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, semakin banyak sumber daya yang kita ambil, semakin banyak bahan bakar yang kita ambil, maka semakin besar juga konsekuensi untuk kita. Artinya, kita harus sedia sumber daya pengganti dong, seperti energi angin, energi air, panel surya, dan panas bumi. Di Indonesia sendiri sudah ada kan contohnya PLTP di Sarula Sumatera Utara, PLTS di Cirata, dan juga biodiesel B30 dari kelapa sawit. Sayangnya, di negara kita masih sangat minim kesadaran masyarakat terkait penggunaan sumber energi yang terbarukan.
Betul sekali, apalagi di negara kita itu kendala terbesar dari penggunaan sumber energi terbarukan adalah masalah biaya dan konflik lahan. Berbeda dengan negara Norwegia yang listriknya sudah berasal dari PLTA sebanyak 98% dan negara Vietnam yang PLTS-nya meningkat setiap tahunnya. Kesimpulannya, ketersediaan sumber energi bukan hanya persoalan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dampak terhadap bagi lingkungan. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 10B Man 2 Kota Madiun dengan anggota saya, Adinda Syadina Anafiulaini, absen 2. Segala sesuatu yang Dua, energi tidak terbarukan. Berarti bagus dong, karena dengan adanya energi dan sumbernya. Nah,